kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Wah, nggak nyangka sudah sekitar 10 bulan nih kita di rumah aja. Dan khususnya untuk orang-orang yang berprofesi sebagai guru seperti saya sendiri, kita juga sudah sekitar 10 bulan berhasil melaksanakan PJJ atau yang biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, mengapa saya katakan berhasil? Karena sebenarnya ya, secara implementasi pembelajaran jarak jauh ini mengandung kendala-kendala yang tidak sedikit. Dulu waktu awal-awal Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah dilakukan di rumah saja, sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, melalui daring ataupun luring. Nah, di situ saya sempat berpikir, apakah bisa ya pembelajaran dilakukan secara online seperti itu, apakah bisa efektif? Nah, tapi ya mau bagaimana lagi ya kan, semuanya juga tidak ingin seperti ini, tapi demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi, sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini bisa kita lakukan secara online, misalnya secara daring bisa kita lakukan dengan melalui video conference seperti melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet ya. Kemudian pembelajaran luring juga bisa kita lakukan melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Nah, banyak sekali kejadian yang saya alami ketika mengajar secara online ya. Misalnya kita ketika belajar melalui aplikasi Zoom, terkadang sinyal kita maupun sinyalnya murid-murid itu tidak stabil, sehingga ketika saya menjelaskan suara saya terputus-putus alias komunikasi tidak lancar. Jadi saya sudah menjelaskan tapi suaranya terputus-putus sehingga anak-anak juga bingung karena suara yang masuk juga terputus-putus. Nah, belajar melalui pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan kurangnya interaksi antara siswa dengan guru gitu ya. Jadi kita sulit untuk mengontrol anak-anak. Apakah anak-anak di rumah itu mendengarkan dengan baik ataukah mereka bosan sehingga mereka nggak memperhatikan gitu ya. Dan yang paling sering terjadi adalah mereka sering menonaktifkan kamera dan mikrofon. Jadi kadang kita sebagai guru ngomong sendiri seolah-olah ngomong sendiri, nggak ada yang respon ya karena mereka semua menonaktifkan kamera dan mikrofon. Seperti itu adalah kendala-kendala yang biasa kita alami ketika sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, kondisi yang seperti ini itu ibaratnya kalau kata orang Jawa adalah ilang nyowone sekolah. Ya karena biasanya sekolah itu memberikan suasana yang asik, yang inovatif, yang kreatif, yang menyenangkan. Tapi karena kita tidak bisa belajar secara tatap muka secara langsung, tidak ada interaksi, kita sulit untuk berkomunikasi dengan lancar, akhirnya sekolah terasa mungkin membosankan ataupun agak menyusahkan bagi anak-anak. Nah, tapi saya tidak khawatir dengan kendala-kendala tersebut karena semua kendala itu bisa kita tangani dengan inovasi-inovasi pembelajaran. Jadi kita sebagai guru dalam menghadapi pandemik ini harus bisa menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Nah, inovasi yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat materi bahan ajar yang menarik. Jadi, karena kondisi belajar yang seperti ini secara virtual menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dengan siswa. Nah, hal itu menyebabkan siswa cenderung uh, sulit untuk memahami materi. Nah, untuk itu saya sebagai guru berusaha untuk membuat materi bahan ajar yang simpel dan menarik sehingga siswa akan tetap bisa termotivasi untuk belajar. Nah, kalau motivasi siswa sudah besar, maka pasti nanti semangatnya mereka untuk belajar akan lebih besar lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti informasi dan pelatihan mengenai pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi, semenjak terselenggaranya pembelajaran jarak jauh ini, Kemendikbud sedang gencar-gencarnya memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap guru-guru mengenai pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan kita sebagai guru rajin mengikuti webinar yang diadakan oleh Kemendikbud, kita bisa banyak tahu tentang apa informasi yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Misalnya RPP selama pandemi, kemudian misalnya aplikasi yang bisa digunakan untuk asesmen siswa, kemudian ataupun media pembelajaran yang efektif untuk dilakukan selama masa PJJ ini juga bisa. Nah, jadi kalau kita rajin mengikuti webinar yang diadakan oleh Kemendikbud,
nanti kita akan bisa selalu update dengan informasi-informasi yang terkini dan bisa kita implementasikan kepada siswa, sehingga pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih inovatif. Nah, kemudian inovasi yang ketiga adalah membuat video pembelajaran yang menarik dan inovatif. Nah, karena sekarang pembelajaran jarak jauh ya, sekolah online, jadi pembelajaran kita berbasis virtual dan juga karena belajar online ini siswa jadi aktif untuk bermain handphone dan juga internet. Nah, kesempatan itu bisa kita jadikan peluang untuk anak-anak bisa lebih positif dalam memanfaatkan internet. Misalnya, kita sebagai guru membuat video pembelajaran tentang sebuah materi, kemudian bisa kita upload di YouTube. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk bermain internet, tapi diarahkan untuk menonton YouTube tentang video pembelajaran. Jadi, anak-anak bisa bermain internet, tapi juga bisa belajar, seperti itu. Nah, selama PJJ ini, saya sering membuat video pembelajaran yang saya upload di akun YouTube pribadi saya. Misalnya ini, ini, dan ini. Jadi itu semua adalah video pembelajaran yang telah saya buat dan saya upload di YouTube. Nah, dengan kita membuat video pembelajaran dan kemudian kita upload di YouTube, itu bisa mengarahkan anak-anak untuk bermain internet dan juga sambil belajar. Dan saya rasa dengan membuat video pembelajaran yang saya upload di akun YouTube, itu memberikan respon yang sangat positif dari siswa-siswa. Karena setelah saya membuat video pembelajaran dan saya upload di YouTube, ternyata bisa tembus ribuan viewers. Dan juga mendapatkan komentar yang positif dari siswa-siswa. Seperti ini. Nah, hal itu menunjukkan bahwa siswa senang loh melihat video pembelajaran di YouTube. Itu bisa membuat mereka tidak bosan dan bisa menarik perhatiannya mereka. Nah, buat teman-teman, buat sesama guru, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Kita membuat video pembelajaran, kemudian kita upload di YouTube. Kita bikin yang semenarik mungkin biar anak-anak tidak bosan dan pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih inovatif. Nah, itu tadi semua kendala-kendala dan inovasi pembelajaran yang saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi, saya dan teman-teman semuanya yang seprofesi guru bisa tetap menghadapi pandemi ini sebagai menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Putri Sosro. Oke, sekian video dari saya. See you on next time. Bye.